Di awal film kita diperlihatkan Takemichi dan ketiga temannya sedang dikeroyok oleh geng Yokohama Tenjiku. Ketika Takemichi sedang menganalisis keadaan, ada seseorang yang datang menghampirinya. Tidak salah lagi, yaitu Kisaki Teta. Lalu dia berkata kepada Takemichi, "Hei, janganlah bingung seperti itu." Takemichi terheran-heran kenapa Kisaki Teta ada di geng tersebut. Lalu Kisaki berbicara, "Ayo kita mulai insiden Kanto." Kisaki menerangkan tujuannya. Dia ingin membawa Maiki di sisinya untuk membuat Toman sendiri. Takemichi pun terheran-heran. Lalu ada seseorang yang memanggil Kisaki. "Hei Kisaki, cepatlah kita pergi dari sini." Kisaki menoleh dan ternyata itu adalah Hanma, rekan setimnya dulu yang berada di divisi ketiga Toman. Kisaki lalu berucap kepada Takemichi, "Hei Takemichi, jangan berakhir seperti ini ya." Dan mereka pun pergi. Lalu ada seseorang yang datang membawa Chipuyu yang sedang pingsan, lalu melemparnya ke depan Takemichi. Pria besar itu lalu berucap kepada seluruh gengnya, "Hei, cepat habisi mereka." Dan mereka pun berusaha untuk mengeroyok Takemichi dan ketiga temannya. Lalu salah seorang dari komplotan Takemichi, yaitu Akun, mencoba melindungi Takemichi. "Hei kawan-kawan, cepat lindungi Takemichi. Divisi pertama Toman jangan sampai kalah." Lalu para geng Yokohama Tenjiku berlarian karena mereka melihat Iblis Meguro datang, yaitu kapten dan wakil kapten divisi keempat Tokyo Manji. Pikir Takemichi, orang yang menghampirinya adalah Kawata Nahoya, dan dia menunjukkan salah satu temannya yang telah terkapar di atas motor kepada Takemichi untuk dilarikannya ke rumah sakit. Ternyata Kawata Nahoya pun memanggilnya, "Hei Takemichi, itu bukan aku." Takemichi pun terheran-heran. "Hah? Kapten divisi 4 ada 2?" Lalu teman Takemichi memberitahunya, "Kamu tidak tahu, mereka itu kembar. Yang pertama, Kawata Nahoya. Dia berkarakter seperti orang yang sangat manis, akan tetapi mempunyai hati yang iblis. Lalu yang kedua, Souta Nahoya. Dia berkarakter galak, tetapi hatinya seperti malaikat." Setelah perkenalan pun itu terjadi, mereka berdua memanggil Chipuyu. "Hei Chipuyu, apakah kau masih bisa berjalan?" Chipuyu menjawab, "Tentu saja." Lalu mereka mengajak Chipuyu dan Takemichi untuk melakukan serangan balik. Chipuyu dengan senang hati, "Oke." Mereka pun berangkat. Di perjalanan menuju markas geng Yokohama Tenjiku, Nahoya berkata, "Hei Chipuyu, kau dihajar oleh Mochi." Lalu Chipuyu menjawab, "Itu gak dikung kalah. Aku bisa membalasnya secepat mungkin." Lalu Nahoya melanjutkan pembicaraannya, "Jangan sok kuat Chipuyu, kami berdua pun kalah olehnya." Setelah Nahoya pun kalah, aku mencoba untuk melawannya. Akan tetapi aku juga kalah, ucap Souta Kawata. Lalu Nahoya berbincang dengan Takemichi. "Nah, untuk sekarang kita serbu saja markas mereka." Takemichi hanya terdiam. Lalu mereka berhenti dan melihat ada 2 orang geng Yokohama Tenjiku sedang berjalan-jalan. Nahoya dan Souta memerintahkan Takemichi dan Chipuyu untuk tunggu di sini. Kami akan menanyakan markas Yokohama Tenjiku kepada mereka berdua. Lalu mereka mengejar kedua orang tersebut lalu menghajarnya. Ketika sedang menunggu, Takemichi berbincang dengan Chipuyu. "Hei Chipuyu, tadi aku melihat Kisaki." Chipuyu pun terheran-heran. "Hah? Kenapa ada dia ada di sini?" Setelah aku pikir-pikir, apakah mungkin
Kisaki mempunyai kekuatan seperti diriku, yaitu dapat melompati waktu. Chipuyu menjawab, "Hei, apa yang kau bicarakan?" Takemichi melanjutkannya, "Karena aku selalu gagal dalam menjalankan tugasku untuk menyelamatkan Hina." Chipuyu lalu menjawab kembali, "Itu mungkin bisa. Dia selalu mendekati Maiki karena dia ingin membuat tomannya sendiri. Jadi itu maksud dari Kisaki." Setelah mendengar percakapan dari Takemichi, Chipuyu menghampiri wajahnya dan menyadarkan Takemichi kalau Kisaki dapat melompati waktu. Dia juga sekarang pasti sedang putus asa, karena di masa depan nanti dia akan matikan. Takemichi menjawab, "Hei, benar juga." Lalu wakil kapten dan kapten divisi keempat Toman datang. "Hei Chipuyu Takemichi, kita sudah menanyakan markas geng Yokohama Tenjiku. Ayo kita serbu." Di tempat lain, Mitsuya sedang bertarung dengan salah satu geng Yokohama Tenjiku, yaitu Mochi. Mochi merasa bersemangat karena mendapatkan lawan yang sangat menggairahkan, yaitu Mitsuya. Ketika Mitsuya sedang lengah, dia dipukul oleh salah satu komplotan geng Yokohama Tenjiku, yaitu kakak dari komplotan Haitani bersaudara. Mochi pun marah, "Hei, jangan seenaknya kau mengambil mangsaku." Lalu sang adik dari Haitani bersaudara, "Emang begitulah kakakku. Toman tidak dapat dihancurkan dengan cara yang cetek seperti itu," ucap kakak dari Haitani bersaudara. Lalu dia menggerakkan seluruh geng yang berada di sana untuk mengobrak-abrik geng Toman yang berada di sisi selanjutnya. Mitsuya sampai terkapar. Wah, geng Yokohama Tenjiku sangatlah berbahaya. Di tempat lain ada seseorang yang sedang mengobrak-abrik geng Toman, yaitu Shion Madarame. Dan di tempat lain pula ada seseorang yang sedang dirempung oleh geng Yokohama Tenjiku, yaitu Pehyan, wakil divisi ketiga geng Toman. Sesampainya di markas geng Yokohama Tenjiku, Chipuyu, Nahoya, dan Sota serta Takemichi melihat banyak sekali pasukan geng Yokohama Tenjiku yang dipimpin oleh Kakucho. Lalu Kakucho memberikan perintah kepada seluruh anggota gengnya untuk keluar. Dengan sombongnya dia bilang, "Aku akan menghadapi keempat orang ini." Komplotannya pun keluar, membiarkan Kakucho untuk melawan mereka. Lalu Nahoya bersiap-siap untuk menantang duel Kakucho. "Baiklah, aku saja yang melawan." Lalu Kakucho memperkenalkan dirinya kembali. "Aku Kakucho, Pat Kaisar Langit Tenjiku, ingin menantang Hanage Takemichi, yaitu komandan divisi pertama Tokyo Manji." Takemichi pun datang untuk menghampirinya untuk melakukan duel. Takemichi pun bersiap untuk melancarkan serangannya. Setelah melakukan pukulan, Takemichi terheran-heran. Apakah aku bertambah kuat? Lalu dia mengingat bahwa orang yang dia pukul adalah teman masa kecilnya. Dan dia menghampiri Kakucho. "Hei Kakuchan." Kakucho menjawab, "Akhirnya kau mengenaliku juga." "Hei Takemichi, kau tidak berubah ya sejak dulu?" Kakucho lanjut bertanya, "Hei Takemichi, seperti apa kisah kita?" Takemichi menjawab, "Dia adalah orang buangan dari geng Toman." "Oh, begitu ya," ucap Kakucho. Takemichi meminta bantuan kepada Kakucho. "Hei Kakuchan, tolong pertemukanlah aku dengan Kisaki." "Maaf Takemichi, kita sekarang adalah musuh. Aku tidak ada hutang budi kepadamu."